Robot humanoid menggelar kompetisi dan menunjukkan kemampuan atletik mereka di tempat lahirnya Olimpiade Yunani. Robot-robot ini kompetisi untuk mempromosikan teknologi robotika dan mendorong industri ke depan, terutama di industri olahraga. Robot humanoid ini berkompetisi dalam berbagai cabang olahraga seperti sepak bola, tinju, dan panahan. Mereka juga menunjukkan ketangkasan dengan melakukan tugas sehari-hari seperti mencuci piring, melipat pakaian, hingga memasak. Robot humanoid menggelar kompetisi dan menunjukkan kemampuan atletik mereka di tempat lahirnya Olimpiade di Yunani. Robot-robot ini berkompetisi untuk mempromosikan teknologi robotika dan mendorong industri ke depan, terutama di industri olahraga. Robot humanoid ini berkompetisi dalam berbagai cabang olahraga seperti sepak bola, tinju, dan panahan. Mereka juga menunjukkan ketangkasan dengan melakukan tugas sehari-hari, seperti mencuci piring, melipat pakaian, hingga memasak. Meskipun robot humanoid menunjukkan kemampuan atletik yang mengesankan, namun mereka masih menghadapi tantangan, seperti keseimbangan dan efisiensi energi. Meski begitu, kompetisi ini diharapkan dapat mempercepat kemajuan dalam robotika dan membuka peluang baru dalam industri dan pendidikan, termasuk di industri olahraga. Pangkalan peluncuran roket Esrange Space Center yang terletak di Kiruna, Swedia, saat ini sedang membangun program peluncuran roket orbital. Pangkalan ini menjadi harapan Eropa untuk memajukan posisi dalam balapan antariksa global. Esrange Space Center memiliki luas 4 km persegi dan dikelilingi oleh area seluas 5.200 km persegi lahan yang tidak berpenghuni. Hal ini menjadikan lokasi tersebut memungkinkan peluncuran roket tanpa resiko bagi penduduk sekitar. Lokasi Esrange yang berada di atas lingkaran Arktik memungkinkan komunikasi yang lebih mudah dengan satelit yang mengorbit di sekitar Kutub Utara. Ini menjadi keunggulan bagi Esrange dalam mendukung misi satelit. Direktur European Space Policy Institute, Herman Ludwig Moller, menyebut Eropa perlu meningkatkan investasinya di bidang antariksa agar tidak tertinggal dalam kompetisi antariksa global. Moller juga menambahkan perusahaan seperti SpaceX dan Blue Origin telah membuktikan bahwa antariksa bukan hanya untuk lembaga pemerintah. Dengan jumlah satelit yang diprediksi meningkat menjadi 55.000 pada tahun 2030, Esrange dan perusahaan antariksa lainnya bisa memanfaatkan peluang besar itu untuk bersaing di pasar yang sedang berkembang pesat. Museum Bayeux Tapestry di Normandia, Prancis ditutup sementara untuk pelaksanaan renovasi selama 2 tahun dan akan meminjamkan sejumlah karya monumentalnya ke British Museum di London mulai September 2026. Bayeux Tapestry adalah sebuah karya seni yang berusia lebih dari 900 tahun, menggambarkan peristiwa sebelum penaklukan Inggris oleh William sang penakluk pada tahun 1066. Karya ini memiliki panjang 70 meter dan tinggi 50 cm, menampilkan 58 adegan yang menceritakan peristiwa penting dalam sejarah Inggris dan Prancis. Proses pemindahan Bayeux Tapestry ke London akan dilakukan dengan sangat hati-hati, karena karya ini sangat rapuh dan sensitif terhadap cahaya. Tim konservasi akan memindahkan karya ini secara vertikal, kemudian memindahkannya ke posisi horizontal untuk pengemasan. Bayeux Tapestry akan dipamerkan di British Museum mulai September 2026 hingga Juli 2027. Pameran ini akan menjadi bagian dari perayaan 1000 tahun kelahiran William sang penakluk dan akan menampilkan karya ini secara utuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.